Pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Episode kali ini spesial karena saya bersama dengan pengrajin topeng tapel di Bali yang ada di Denpasar bersama dengan Blimangku. Saya memanggilnya Blimangku. Imade Dipayana Satria. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Blimangku. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Astungkara sehat. Astungkara selalu sehat ya. Iya. Gimana nih pembuatan topengnya selama pandemi COVID-19? Lancar ya? Ya, Astungkara selama ada pandemi ini orderan saya tetap lah gitu. Astungkara tidak ada pengaruhnya dengan pandemi. Jadi orderan itu ya aman-aman saja gitu. Aman-aman saja. Artinya untuk pengrajin topeng ini di tengah pandemi COVID-19 tidak merasakan dampak ya, yang dimana di luaran sana banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan harus merasakan down-nya di tengah pandemi gitu. Nah, kalau untuk pembuatan topeng ini biasanya memang stok atau by request? Kalau ke saya kebanyakan sih by request sih, kebanyakan by request karena sebab itu juga saya kebanyakan kan ngambil topeng sakral. Jadi kebanyakan pasti dia awalnya harus ada nuansa. Jadi pesanannya itu by request, tetap semua by request. Jarang saya punya stok topeng itu. Semuanya kerja saya itu habis ini ada datang lagi satu, ada jadinya tidak sempat saya bikin stok ya untuk stok itu. Luar biasa. Blimangku, sejak kapan sih mendalami seni di pembuatan topeng ini? Kan bukan sesuatu hal yang mudah ya, dan tidak bisa seperti itu bisa dilakukan oleh banyak orang gitu. Sejak kapan dan memang hobi di bidang seni di topeng atau bagaimana? Jadi kalau dari pembuatan topeng ini saya mulainya dari 2014. Nah, dari tamat kuliah, setelah nikah saya mulai nikah dari 2014 pada saat kebetulan Niki ada di susunan di Tatasan. Nah, pada saat itu kan lagi ngodain, lagi memperbarui catnya. Nah, setelah itu dari sanalah yang tertarik untuk belajar ngodain ngecat itu. Nah, ngecat tapel. Kemudian dari sana dia melihat bagaimana tekniknya memegang kuas, tekniknya menjalankan kuas itu bagaimana. Nah, dari sana dia mulai saya belajar. Belilah saya topeng yang belum dicat, topeng putihan namanya di Puayo, di Sukawati. Nah, setelah itu belajar yang coba sendiri, walaupun hasilnya belum maksimal, tapi itu udah saya terus coba lagi, saya beli topeng di Puayo lagi, saya coba sampai hasilnya itu ya menyerupai hasil karya seniman-seniman lain yang sudah senior seperti itu. Jadi kebanyakan sih saya ada belajar kemana, cuma modal saya melihat, ya juga bertanya aja sih, cuma bagaimana sih tekniknya nyampur cat, tekniknya bagaimana caranya, teknik pembuatannya, ukurannya berapa, apa aja sih ininya gitu. Kadang juga saya bertanya itu, ya ada yang saya tanya bagaimana sih sikutnya ini, dikasih saya gambar aja. Saya disuruh mencari sendiri gini itu apa namanya, sikut-sikut itu gimana. Sikut tuh yang bagian mananya? Ukuran yang ini mungkin ya. Ya. Nah, ini kan ukurannya ini. Nah, ini kayak ini dah. Kayak kalau saya dulu yang diajarin sama kakek, ini pakai ini 1 2 3. Nah, itu perpaduannya harus pas ya? Iya, jadinya perpaduannya harus pas. Jadinya komposisi antara mata, hidung sama bibir itu harus pas, dia sama di gidatnya ini harus pas itu. Artinya tidak ada belajar khusus yang seperti kursus itu, tidak lebih tidak banyak ada, otodidak ya? Lebih banyak otodidak. Sebagian besar sih otodidak ininya. Kan banyak nih beli bidang seni yang lain gitu. Kenapa memilihnya itu topeng? Karena kalau saya tuh kan basic juga bisa menari. Nah, jadi sebab itu juga karena yang punya susunan gini, punya juga dalam artian punya warisan topeng itu, dapat picel topeng itu, jadinya saya lebih memilih untuk ke topeng. Jadi pada saat misalkan kayak topeng saya rusak itu, jadi saya bisa benerin sendiri. Itu pertama dasar saya belajar untuk membuat topeng ini. Itu dasar saya pertama. Tapi kemudian lama kelamaan setelah gini terus ada teman yang minta bantuan ini, nah setelah itu jalanlah saya mulai ke jalan bisnis saya gininya. Tapi juga bisnis Niko ada yang
ada bisnis memang pure bisnis, ada juga yang ngayah gitu. Ya. Nah, menarik. Saya ingin tahu bagaimana memadukan antara spiritual, seni dan juga bisnis itu di topeng ini. Gimana, Bli? Kalau masalah kalau bisnis, kalau yang bisnis memang pure bisnis, misalkan kayak orang ya misalkan kayak Niki kan akan digunakan pakai ngayah-ngayah nyalon narang itu tidak bukan dalam artian bukan untuk sesunan itu. Saya pasti matok harga. Harganya sekian gitu misalkan. Setelah niko kalau untuk sesunan, nah misalkan untuk di puro atau misalkan sekarang kan banyak orang punya gedong suci gitu. Kalau udah pakai dilinggihkan niko, pasti saya coba bilang modal saya segini, nanti sisanya hasil kerja saya itu berapa aja dikasih sesari, seikhlasnya berapa ya itu. Nanti kalau saya merasa itu lebih terlalu banyak, saya kembalikan lagi gitu. Karena di sanalah konsep saya, di sana ada kepuasan tersendiri. Saya lebih sebenarnya kalau dalam pembuatan topeng ini saya lebih suka pada saat ngayah gitu. Karena ada kepuasan di batin. Nah, itulah di sana. Tapi juga positifnya juga itu kalau saya dapat orderan yang ya dalam artian jenisnya sakral lah. Sekarang saya gini maturan, besoknya pasti ada lagi order yang lebih banyak gitu. Kebanyakan seperti itu. Coba kalau saya yang ya dalam artian yang komersil tuh ya agak ginilah sedikit gininya. Ya hukum take and give ya, memberi dan juga menerima itu ada ya. Iya, ada itu. Ya. Makanya saya apalagi ya saya jados pengayah juga itu dari sana juga saya diajarkan untuk kita sebagai pelayan umat, kita juga harus bisa membantu umat yang lain. Kalau sudah kita bisa walaupun dengan tenaga harus kita bantu itu. Ya. Sudah mencoba mengajarkan tekniknya mungkin ke adik-adik atau bagaimana? Ada, sudah ada kan kayak kemarin ini pandemi ini saya banyak merangkul teman-teman yang kena dampak. Ya, misalkan ada yang kerja di hotel itu teman-teman saya ini saya ajak sini kerja. Saya ajarin dia ngamplasin tapel gitu, ngamplasin topengnya. Setelah itu saya ajarin ngecat dia, begini caranya tekniknya, begini caranya untuk membuat garisnya biar bagus gini ya gitu. Cara nyampur cat saya ajarin gitu. Itu jadinya nah Sungkaro selama pandemi ini juga saya bisa membantu teman-teman yang kena dampak nih untuk bisa bertahan juga pada saat pandemi ini gitu. Iya, iya. Beli Mangku ini kan banyak sekali ya jenis dari topeng ini. Mungkin saya kurang paham juga. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang membedakan topeng seperti ini, kemudian yang seperti itu digunakannya saat kapan? Nah, dan biasanya yang pesan itu siapa? Nah biasanya kebanyakan kalau topeng Niki, kalau kayak yang Niki model Niki kan ini kan Bobonresan ini namanya, ini kan wijil ini. Ini punakawan. Kalau topeng Pajagan pasti ada penasar, itu penasar yang itu agak merah nih, agak merah kehitaman nih. Ini wijil. Nah inilah pasangannya dia. Ini sebagai paraan, sebagai abdi raja dia ini. Nah, ini bisa untuk melucu, bisa dia untuk bercerita serius juga bisa. Nah itu kalau ini dukuh namanya. Ini untuk Bobonresan juga. Kalau ini dia sebagai tetua, dia biasanya bisa juga melucu, bisa memberikan arahan-arahan kepada ini dah Punto sama Wijil nih kayak gitu. Ibu mungkin bisa praktekkan sepenggal ketika pakai topeng ini bagaimana adegannya. Saya bisa langsung menyaksikan ya, kita langsung melihat langsung ketika pengrajin topeng mempraktekannya langsung. Nah itu cara pakainya juga harus tepat ya? Iya harus tepat. Ini jadinya mulut kita ini kan ini sudah isi mulut atas, ya mulut yang atas kita ini harus tidak kelihatan ya. Ya jadinya gini, macam itu ya harus gini dia. Ngomongnya pun harus gini dia. Ya. Kini subuh bapo, kini subuh tua, bayon bapo subuh bawang menggoreng, enak. Bawa yun bapo dan ni ano kaya tuh sengidang noleh apa kaya gitu ni ada nak loh jegek maro tepuk bapo lah naman kaya sing bertepuk bapo. Nah seperti itulah misalkan. Ya. Saya mungkin mau coba juga ya yang pakai yang ini ya, pemirsa bisa lihat saya pakai topeng. Masih terlihat cantik. Ya jadi ya
Luar biasa. Jadi ini memang sesuatu hal yang harus tetap dilestarikan ya di Bali ini untuk pembuatan topeng ini. Beli Mangku, karena kan masih banyak pembuat topeng yang memang dikomersilkan gitu. Bagaimana Beli Mangku membuat topeng yang menjadi ciri khas gitu, sehingga orang itu ketika ingin membeli topeng atau tapel itu ke Beli Mangku gitu. Kalau saya sih sebenarnya ciri khas lebih cenderung kalau topeng untuk Rangdo ini baru saya punya ciri khas. Jadi kayak Sidakarya juga saya punya ciri khas. Nah, ciri khasnya itu bebadungan. Bebadungan itu bagaimana kalau Rangdo itu saya kayak ini yang topeng yang merah ini, Rangdo yang merah itu giginya itu agak pendek dia. Kalau yang kayak di Singopadu itu agak gini dia, itu giginya agak panjang dia sedikit. Itu biar kita jadinya saya juga untuk melestarikan di daerah saya sendiri ciri khas bebadungan namanya gitu. Dan untuk pembuatan satu topeng ini membutuhkan berapa hari? Tergantung bahan dan kerumitan lekuk topengnya. Kalau bahannya misalkan kayu Jepun itu kan agak keras dia. Kadang juga bisa saya patah. Nah, di sana bisa mungkin sampai 1 bulan, 2 bulan itu. Kalau topengnya kayak Rangdo ini kan agak rumit ya, Rangdo Barong agak rumit ya, bisa sampai 2 bulanan dia. Kalau kayak pule itu ya mungkin 2 minggu. Kalau yang topeng ini 1 minggu ya. Tergantung dia, kalau kayunya masih basah, nunggu dulu kayunya biar kering baru bisa kita cat gitu. Untuk kayunya itu ada kayu khusus atau beberapa kayu yang bisa digunakan dari tingkatan? Kalau kayu jelas ada jenis-jenisnya beberapa yang memang dalam artian masuk kategori untuk pembuatan topeng. Itu pule, Jepun, kepah, kepuh, kayu sandat juga bisa, itu sandat, sama bintaro juga bisa gitu. Nah itu dadapuong juga bisa juga dia. Dan kalau yang paling sulit itu kayu Jepun yang paling keras dia. Kalau yang paling hias secara umum pule, karena dia soft, dia seratnya halus, gampang untuk mengerjakannya, tidak keras ya, tapi lumayan tahannya. Tapi kalau untuk ketahanan Jepun dia memang keras, tapi tahan itu sampai ratusan tahun. Itu karena dia dicari modelnya kayak bubuan itu ya, ini tuh lebih ini dia, lebih tahan dia. Kalau pule itu makanya biasanya kalau saya gini saya rebus dulu, ada ramuannya itu saya rebus, tapi saya pakai ami lebih. Ini kan dari harganya tentunya variatif ya, gitu, dari bahan kemudian kerumitan. Ini dipatok mulai harga berapa sih dia untuk yang dijual? Kalau yang dijual biasanya dari harga 200, ada yang 350 sampai 5 juta. Paling mahal 5 juta. Paling mahal 5 juta. Misalnya kayak barong tuh 5 juta dia. Rangdo tuh sekitar 4 juta. Tergantung ini hiasannya juga, tergantung kerumitan gininya juga, bahannya juga. Kalau dia pakai emas lebih mahal lagi gitu. Warnanya juga, kalau warna Bali lebih mahal lagi. Tapi saya masih gini kalau untuk warna Bali. Masih dalam artian masih mempelajari karena tingkat kesulitan itu lumayan tinggi dan perlu kesabaran yang ekstra sekali untuk membuat. Rumit ya. Semakin rumit semakin mahal. Semakin rumit semakin mahal, jelas itu. Semakin lama pekerjaannya. Ya, karena semakin lama pekerjaannya makan waktu. Beli Mangku, kita sudah ada di penghujung, jadi mungkin bisa disampaikan sedikit kepada pemirsa. Jadi kita perlu dan penting ya melestarikan budaya Bali ini. Jadi bagaimana memadukan, seperti yang saya sampaikan, mungkin lebih ditekankan lagi memadukan antara spiritual, seni dan juga bisnis. Jadi kalau saya sendiri, saya menekuni niki dari hal yang dalam artian dari bisnis dan spiritual, saya padukan Niko, dia harus berjalan seiringan sebenarnya. Jadi kalau kita untuk bisnis, lihatlah juga jalan bisnisnya bagaimana. Misalkan kayak ini, misalkan ada topeng, misalnya kayak orang untuk bali-balihan. Saya kadang juga begitu, lihat anak kecil minta topeng ini, saya tak tega, tak sampai hati saya melihat orang itu, orang tuanya misalkan ya kekurangan uang apa itu, saya kasih lah ya seberapa ya gini. Tapi di sana juga kita harus bisa memberikan motivasi. Jadi di sana itu juga spiritualnya, pada saat kita ngayah untuk sesunan itu kita juga harus ikhlas. Jadi jangan kita mematok harga, dan bukan dalam artian kita minta modalnya aja, nanti sisanya itu harus sisanya itu bahan untuk pekerjaannya
biarkan mereka yang berapa sih yang diaturkan. Jadi Seikhlasnya. ya, jadi kita juga untuk melestarikan seni budaya kita itu ada feedbacknya nanti. Dalam artian kalau kayak saya ngayah di pura itu, kita sebagai pelayan umat, kita harus bisa juga melayani umat walaupun kita cuma bisa mengerjakan walaupun dengan dengan pekerjaan, bukan dengan materi gitu. Dengan rasa ya. Iya, dengan rasa. Baik, Beli Mangku, terima kasih banyak informasinya, sehat-sehat dan semoga lancar untuk ngayahnya dan juga bisnisnya. Ya, Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Beli Mangku Dwi Payana, pengrajin topeng yang ada di Denpasar. Sekian bisnis Balance kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Mary. Saya terima Para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.